Jason, kembali lagi di The Perspective. Yang pastinya bersama Kak Sentia, salah satu dosen di ilmu komunikasi. Sama seperti sebelumnya, kita akan hadir bersama alumni Universitas Pembangunan Jaya, universitas kesayangan kita semua, untuk menginspirasi para Jayazen nih. Nah, kali ini bertepatan dengan Hari Akuntansi Nasional. Udah pasti berarti prodi apa yang kita panggil, yaitu alumni dari akuntansi, yaitu ada Kak Riyandi. Halo. Halo. Kak Riyandi, boleh nggak dikenalin dulu namanya siapa, terus jurusan apa? Ya udah pasti udah tahu ya akuntansi, jurusan apa, terus lulus tahun berapa, angkatan berapa? Oke, halo semuanya. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Riyandi Sopiandi, bisa panggilnya Rian. Aku lulusan dari Akuntansi Universitas Pembangunan Jaya. Aku lulus tahun 2021, which is angkatan COVID. Nah, Wah, jadi 2021 tuh lulusnya? iya lulus 2021. Itu waktu wisudanya online, offline? Aku Hybrid? online kebetulan. Oh, online, itu lagi hype-hypenya ya? Yes, betul banget. Itu lagi ya online-online-nya banget deh gitu. Nah, aku itu masuk kuliah itu tahun 2017 gitu. Dan aku lulus di Akuntansi Universitas Pembangunan Jaya, S1 di sini. Dan sekarang ini aku bekerja sebagai Senior Associate Travel Pricing Consultant. Itu tuh kalau boleh cerita sedikit ya, itu tuh adalah salah satu jenjang karir konsultan pajak, tapi untuk spesifiknya itu di transfer pricing atau international tax gitu. Oke, jadi ngitungin pajak internasional ya? Slightly kayak gitulah kira-kira lah. Tapi khusus buat perusahaan kamu? Betul, khusus untuk perusahaan-perusahaan klien aku. Oh, buat klien kamu, karena betul. kamu konsultan? Yes, betul. Oke, nah menarik banget nih, berarti ada satu pekerjaan yang menarik di akuntansi, salah satunya yang dimiliki sama Kak Riyandi. Yes, banyak kok pekerjaan menarik lainnya. Nah, ini berhubungan dengan Hari Akuntansi nih, Oke. Kak Riyandi. Ada gak sih kepikiran satu kata atau satu momen ketika kamu ngedengar Hari Akuntansi Nasional? Oke, Hari Akuntansi Nasional tuh aku pasti langsung mikirnya kayak di mana satu hari itu didedikasikan kepada teman-teman akuntan yang istilahnya tuh udah cukup ikut membangun integritas pelaporan keuangan gitu. Tapi nggak cuma hal kecil kayak gitu aja, banyak hal-hal besar lainnya yang punya big impact yang sekiranya tuh perlu diapresiasi dan didedikasikan gitu. Kan sebenarnya akuntansi kan mungkin orang mikirnya kan hanya pelaporan keuangan, hanya jurnal debit, kredit segala macam, tapi sebenarnya itu lebih besar lagi daripada itu, dan itu perlu didedikasikan. Dan mungkin hari ini bisa jadi istilahnya apa ya, satu hari dimana kita ingat momen-momen kita tuh punya value apa sih kayak gitu. Terus ke depannya visi misi akuntansi itu mau seperti apa sih kayak gitu. Nah, menarik kalau misalnya Kak Riyandi bilang bahwa akuntansi itu berhubungan sama integritas pelaporan keuangan. Betul. Kenapa akhirnya waktu lulus tamat SMA, Kak Riyandi memilih untuk meneruskan perkuliahan di akuntansi? Oke, jadi sebenarnya itu ada dua hal nih yang bikin aku milih akuntansi. Pertama dari internal aku, dari keluarga aku. Kebetulan keluarga aku itu tuh ada yang bekerja sebagai auditor. Jadi aku ngeliatnya kayak kok seru ya gitu kan. Kalau anak kecil kan paling kayak ih seru banget nih. Misalkan keluarga aku ada yang keluar kota terus gitu kan, ke pulau, habis itu kasih foto di pulau-pulau, terus ke pabrik, kayak asik gitu ya. Sebenarnya enggak juga sih kalau sekarang sih kayaknya. Terus habis itu kalau dari faktor eksternal gitu ya, aku ngelihat kayak akuntansi itu jenjangnya tuh banyak banget ya. Habis itu kalau dari segi pekerjaannya misalkan dibagi dua nih, ada akuntansi, ada pajak. Itu baru sektor swastanya lah mungkin ya. Belum lagi sektor misalkan negaranya misalkan, itu ada juga misalkan di lembaga-lembaga keuangan. Jadi kayak prospeknya banyak banget nih ke depannya, kayak gitu sih yang aku lihat. Kenapa aku pilih akuntansi? Oke, jadi melihat prospek dan juga orang-orang yang ada di sekitar kamu ya. Betul banget. Nah, kalau misalnya ngomongin keluarga dan orang sekitar, ya kan, kita kan bisa tahu nih bahwa akuntansi itu terkenal angka-angka, hitung-hitungan, aduh ribet, perpajakan, bener gak sih? Atau lebih dari itu keseruannya? Sebenarnya kalau misalkan yang pertama itu udah pasti, kan? Angka itu udah pasti lah, kita nggak bisa bohong lah. Cuman dari luar daripada itu, kalau misalkan kita punya istilahnya apa ya, kita punya rasa pengen tahu yang lebih terhadap suatu hal gitu ya, itu tuh nggak cuma hitung-hitungan dan angka aja. Kita bisa telusurin dari hitungan atau angka tersebut, itu bisa jadi fakta baru kayak gitu. Jadi kita bisa mengetahui suatu hal dari angka tersebut. Itu sih yang serunya sih. Kayak misalkan nih, kalau dulu zaman kuliah, perusahaan ini bagus nih yang kita tahu. Ternyata pas kita dulu ada mata kuliah analisis laporan keuangan,
oh ternyata nggak juga ya, ada yang lebih bagus daripada ini ya gitu. Kayak gitu sih, Kayak serunya sih main gitu. game ya? Iya kayak main game. Kayak main game, kayak nge-solve sesuatu ya Yes berarti ya? betul banget. Jadi kayak dari angka-angka itu kan angka nggak bisa bohong ya. Iya, iya, benar-benar. Jadi kalau aku kan mikirnya tuh adalah 2 tambah 2 sama dengan 4. Iya. Kita mau ke US, mau ke Australia, mau ke Europe, tetap Sama. aja 2 sama 2 4 gitu Betul. kan. Jadi itu yang kayak tanda kutip angka tuh nggak bisa dibohongin. Jadi seru aja gitu. Makanya itu integritas tadi. Yes, betul Integritas pelaporan keuangan. Betul, Dan betul. kamu ada di situ lah ya. Betul. Ngomong-ngomong mata kuliah tadi Apa? mata kuliah apa tadi yang kamu sebutin? Analisis laporan keuangan. Apakah itu mata kuliah favorit kamu di UPJ? Lumayan sih karena dulu dosennya kebetulan kalau aku masih ingat ya itu kayak ngejelasin itu dengan hal-hal yang seru gitu. Jadi dari hal-hal seru itu kita nggak cuma angka-angka aja, tapi kayak oke, gimana caranya kita bisa presentasi nih ke dosen, ke teman-teman kita kalau apa yang kita telusuri itu menarik kayak gitu. Jadi seru sih di situ sih. Gitu. Oke. Nah, berhubungan dengan dosen. Oke. Siapa dosen favorit kamu? Dosen favorit aku. Kemarin udah ada nih alumni akuntansi yang menyebut beberapa nama. Apakah sama gitu. ya? Oke. Kalau dosen favorit aku itu mungkin karena dosen pembimbing aku ya kayak di masa-masa kritis terakhir kuliah. Iya. Itu paling aku masih ingat banget kayak Bu Irma dengan segala advice-nya yang wah gitu. Iya, iya, iya. Terus kedua itu kalau aku masih ingat juga ada Bu Putri sama Bu Fitri juga Bu Fitri. gitu. Oh, itu sih seru. pengalaman apa sih yang menyerukan di akuntansi? Karena jujur ya, ini Kasen kan dosen ilmu komunikasi, tapi ngajar kota juga. Jadi semua prodi itu bisa ngambil berbagai rumpun ya kalau di UPJ ya. Dan anak akuntansi itu pertama pinter-pinter, kedua rapi-rapi, dan wangi-wangi, dan seru-seru. Nah, apa sih keseruan di akuntansi yang masih kamu inget gitu? Keseruan di akuntansi yang masih aku ingat sebenarnya tuh banyak banget sih, dan serunya itu sebenarnya juga ada yang sama teman-teman, ada yang sama dosen gitu ya. Yang paling seru aku ingat itu adalah mungkin di saat-saat kita kayak kelas online. Itu tuh mungkin awal-awal kan lumayan chaos ya. Itu kan COVID pertama kali di Indonesia ya. Jadi kebayang orang tuh belum pernah ngerasain kuliah online nih online gitu. Ya hal momen-momen lucu tuh paling kayak teman aku pas wallpaper apa, terus ada yang ada kayak pura-pura itu fotonya jadi wallpaper gitu, tapi ketahuan juga gitu kan. Jadi dia matiin kamera sebenarnya ya. Gitu-gitu. Paling masa-masa lucu kayak gitu sih. Itu sama paling masa-masa lucunya tuh adalah kalau misalkan sorry, kita bikin acara keluar gitu ya. Atau datengin adik-adik dari kampus-kampus gitu buat nyoba ini mata kuliah akuntansi gitu kan, kayak open kampus gitu ya. Itu juga seru sih, kita kayak ketemu sama adik-adik yang mungkin masih belum tahu nih akuntansi kayak gimana, terus habis itu kita kasih kayak ya lucu-lucuan bareng-bareng aja sih, seru-seruan sih. Kau berarti sempat ikut tech center yang ada di sini ya? Ya, oh ya tech center juga seru banget. Oh itu tech center tuh ngapain aja? Ya, jadi tech center itu di UPJ itu adalah satu kerjasama antara UPJ sama DJP, Direktorat Jenderal Pajak gitu. Dan UPJ itu salah satu kampus yang lumayan prestigious untuk bisa bekerja sama dengan DJP Tangerang Banten. Betul. Gitu. Nah dari situ kita sering tuh ketemu orang-orang kayak melakukan penyuluhan ke UMKM, terus juga kita bikin penyuluhan di kampus juga. Jadi Di kalau daerah Tangsel teman-teman, ya? iya betul. Jadi kalau teman-teman misalkan dari UPJ nih, UPJ kan banyak ada pegawai juga ya, kayak dari dosen, tenaga pendidik lainnya. Itu juga kadang-kadang sering ke tech center buat nanya pelaporan PPh 21 atau enggak penghasilan karyawannya gitu. Setiap Maret berarti ya? Betul. Jadi itu tech center itu penuh tuh kalau Maret April gitu. Nah kan kamu udah pernah nih di kampus, tech center, terus banyak perpajakan, mata kuliah perpajakan. Betul. Dari kampus yang teoritis, sekarang kamu sudah ada di tempat kerja, apalagi perpajakan internasional. Apa sih yang beda banget nih? Buset, ini di kampus kayak gini, kok di dunia nyata kayak gini. Ini biar Jayazon yang mau masuk akuntansi atau teman-teman kamu, adik tingkat kamu yang lagi di akuntansi bisa bersiap-siap diri. Oke, ini aku mungkin jelasin dari yang general dulu ya. Kalau di kampus kan kita mungkin tanda kutip masih bisa kayak masih bisa mendelay-delay pekerjaan lah. Kita ya pasti kakak juga paham dong. Iya tahu. Terus kan masih bisa delay pekerjaan. Juga paling nanti minggu depan masih bisa dikumpulin kali, mungkin gitu. Nah kalau di pekerjaan kan apa yang dikasih ke kita itu adalah tanggung jawab kita. Betul. Apalagi kalau kita tipikal pekerjaannya kayak aku misalkan kayak audit, konsultan gitu segala macam. Itu kan client facing role. Istilahnya adalah kamu nanti bakal ketemu langsung dengan klien. Pekerjaan kamu lamban, hasilnya jelek, itu kamu gak diomelin sama bos doang.
Diomelin juga sama kliennya. Banyak ya yang ngomelin Iya banyak yang jadinya. ngomelin double tuh gitu Kalau kan. dulu hanya Bu Irma doang nih Iya yang kalau dulu ngomelin. dulu cuma Bu Irma doang gitu. Kalau sekarang no, Bu Irma plus plus plus. Walaupun Bu Irma nggak pernah marah ya. Iya sebenarnya jarang sih. Nah terus habis itu yang kedua itu paling kalau secara spesifiknya itu adalah sorry perihal kompleksitas datanya lah paling lah. Kalau mungkin dulu di akuntansi itu kita belajar cuma debit kredit terus PT-PT kan hayalan tuh, Iya. PT maju mundur, Iya. PT bangkit gitu Iya. kan, kayak nama-nama desa segala macam lah. Kalau sekarang mungkin kalau misalnya kita mungkin sekarang di dunia pekerjaan pasti lebih kompleks lah. Ada transaksi-transaksi juga yang kayak oh ini apa ya? Oh ada ya. Tapi sebenarnya di situ ketika kita kuliah kita diajarin basicnya dulu, pas kerja itu ternyata lebih dari itu gitu. Cuman kalau di UPJ itu yang aku suka itu tuh adalah dosen-dosen itu ngajarinnya itu tuh kalau dosen akuntansi aku ya dulu aku inget banget ngajarin itu nggak cuman angka, tapi dia Iya. juga ngasih tahu kayak gimana sih di dunia pekerjaannya langsung. Iya. Contohnya kayak misalkan beberapa dosen kan sempat bekerja tuh di beberapa company ya. Iya. Atau enggak ada yang juga masih bekerja tapi juga masih ngajar gitu kan. Nah di situ tuh para dosen tuh juga kasih kita sharing itu nggak pelit. Jadi istilahnya kita dikasih tahu tentang hal A tapi dia juga kasih tahu contohnya kayak gimana gitu. Oke. Berarti ketelitian tuh di akuntansi benar-benar harga mati ya. Kalau Yes. NKRI harga mati, di akuntansi ketelitian harga mati. Ya betul, ketika harga Karena mati. detail gitu kan. Satu angka salah aja bisa berantakan berarti. Ya betul. Tapi jangan takut ya teman-teman ya, di akuntansi itu nggak semenyeramkan itu kok. Kan kita kan ada software kan, Iya. ada kayak contohnya Excel, ya semua orang tahu lah Excel lah ya. Terus juga ada software-software lainnya dan toh pun sebenarnya di perusahaan itu kalau nanti bekerja itu enggak yang semua tuh manual kok. Ada dari sistem kita tarik, kita olah, ada juga dari mentahan, tapi intinya enggak menyeramkan itu. Nggak kayak waktu di kampus kan detail banget harus Oh, enggak kok. manual, ini mau Yes, by dunia system. kerja lebih apa ya bisa dibilang karena perusahaan kan juga big scope ya, Iya. kayak cakupannya kan besar ya, jadi nggak manual semua kok. Enggak kok, nggak bawa buku besar kemana-mana yang Iya. kayak buku gede itu tau kan? Iya. Nggak, Waktu zaman kuliah tuh pada bawa buku. Iya, tenang, nggak Tenang, buku portfolio kok kerja. Nah ngomongin software tuh tadi menarik Iya, ya software. Sekarang kan software bukan hanya software untuk sistem perusahaan, betul. tapi AI di mana-mana. Oke. Banyak aplikasi yang bahkan memudahkan akuntansi, bahkan perusahaan bisa pakai aplikasi itu Yes. tanpa akuntansi profesional. Gitu. Menurut kamu itu bakal jadi ancaman buat teman-teman akuntansi atau malah jadi peluang? Nah ini menarik nih. Jadi sebenarnya tuh kalau misalkan software akuntansi itu beberapa kan ada yang bilang kayak oh ini bisa jadi ancaman nih buat Iya. para akuntan karena semua semua tuh serba otomatis gitu kan. Tapi sebenarnya kalau teman-teman mau tahu kita tuh harus jadi man behind the machine ya. Iya. Kalau misalkan ada software segala macam gitu ya, itu kan nggak yang ada buku tiba-tiba kita scan jadi laporan keuangan, bener nggak? Betul. Pasti kan ada proses dari kitanya kan. Inputnya Nah, lah. ya betul banget. Nah, sebenarnya change-nya buat kita, kesempatannya buat kita tuh apa sih? Kesempatan buat kita tuh adalah ketika misalkan mesin itu bisa ngitung, manusia kan dikasih otak juga nih, kebetulan ya. Itu kita harus bisa punya skill analisis. Jadi dari angka-angka itu kita mesti tahu tuh, oh oke, kalau angka segini artinya baik nggak? Oh kalau angkanya segini kira-kira impactnya apa ya buat ke depannya? Oh kalau misalkan kayak gitu kira-kira nanti buat perusahaan kayak gimana ya gitu. Itu analisis itu yang perlu kita tingkatkan. Oh sama satu lagi komunikasi. Kakak kan dosen komunikasi nih. Iya. Pasti paham banget dong kalau Iya. pentingnya komunikasi itu apa. Betul. Betul gak sih? Kadang-kadang kan juga ada salah sangka dari apa yang kita omongin. Nah kalau di akuntansi itu kita nggak cuma ngitung doang, tapi kita mesti bisa komunikasikan apa yang kita dapat dari perhitungan kita atau dari laporan keuangan. Dan itu penting banget sih jujur, karena nggak semua orang akuntansi itu bisa berbicara. Mungkin karena kebiasaan dengan angka ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi nonton, dan apalagi terlebih buat mahasiswa akuntansi, aku saranin cobalah untuk belajar komunikasi. Contohnya apa sih? Presentasi depan kelas kalau lagi mata kuliah. Jadi jangan yang pasif diam doang di tembok gitu. Terus baca. di tembok. Iya betul. Jadi harus coba mengolah komunikasi gitu. Sama bahasa Inggris jangan lupa. Paling itu sih. Ya karena kamu sekarang sudah ada berkecimpung di internasional. Dan menariknya nih Kak, kalau aku boleh sharing sedikit. Sorry. Gak cuma konsultan aja. Tapi sebenarnya tuh banyak perusahaan-perusahaan sekarang di Indonesia itu tuh banyak yang holdingnya itu di luar negeri. Betul. Jadi kan sekarang kita lagi ada di fase-fase globalisasi nih, dimana kita lagi di fase-fase membuka pasar sebesar-besarnya. Ya siapa sih yang nggak tahu perusahaan-perusahaan apa aja yang ada di Indonesia? Contohnya ya banyak lah dari China, yes betul, dari Cina, dari negara-negara lainnya gitu kan.
Dan itu pastinya perlu bahasa Inggris. Kenapa? Karena sekarang tuh mungkin kita bakal jarang nemuin, apalagi multinational company ya, jarang nemuin atasan kita itu yang bahasanya Indonesia atau orang Indonesia bahkan kayak gitu. Nah, terus kalau untuk AI, nah ini juga menarik nih. Jadi AI itu tuh ngebantu banget memang. Namun teman-teman tuh juga mesti waspada. Kenapa? Ada salah satu perusahaan di Indonesia, perusahaan accounting firm. Ya, tapi kok nggak sebut siapa, yang jelas bukan tempat aku juga. Itu tuh adalah dia tuh punya case di mana salah satu pegawainya itu tuh pengen cepat menggunakan AI, pengen cepat istilah pengen kelarin cepet deh, terus Iya, pakai AI minta iya. bantuan, ya biasalah ya, normal-normal aja sih sebenarnya kayak gitu praktiknya. Tapi ternyata ada kebocoran data. Oh, Jadi data tersebut tuh bisa bocor kemana-mana. iya, Nah, jadi AI itu sebenarnya bisa ngebantu, tapi kita juga mesti hati-hati banget. hati-hati. Betul. Jadi Betul. jangan mata-mata ada AI itu habis itu langsung send kelar nggak gitu dong. Balik lagi kita di akuntansi itu kan integritas pelaporan Yes, keuangan, betul. bahwa di situ ada hal-hal yang konfidensial yang Iya, nggak bisa sembarangan orang lihat iya. gitu kan. Bayangin kan kita udah ngitung capek-capek, tiba-tiba bocor aja kayak gitu. Iya, bocor bocor mending kalau misalnya buat orang yang nggak dipakai gitu kan. Iya, Kalau buat kompetitor betul. berabe Itu banget. serem sih. Itu serem banget. Berarti kalau misalnya bisa dirangkum ya, Ya, untuk mensiasati si AI dan perkembangan teknologi ini, oke. manusianya berarti punya kemampuan analisis yang baik, Oke, kemampuan komunikasi yang baik, betul. dan bisa berbahasa asing Yes, untuk betul. bisa lebih kompetitif ya di Yes, luar betul ya. banget, Jadi betul banget. nggak hanya perusahaan-perusahaan yang dalam negeri, tapi juga membuka peluang untuk kalian bisa di perusahaan-perusahaan mancanegara. Yes, betul. Ada lagi nggak sih Apa? tips buat Jayazen atau adik tingkat kamu Mm. supaya bisa berkompetisi nih di depan nanti Oke. selain 3 itu? Oke, buat teman-teman yang mungkin sekarang masih tahap kuliahan gitu ya. Aku sih paling tipsnya dari aku sih yang ya mungkin gak jauh-jauh dari yang aku lakuin pas kuliah dulu. Yang pertama itu pastinya itu adalah mencari pengalaman sebanyak-banyaknya, nggak cuma di dalam kampus aja. Mungkin nanti pas periode magang, pas periode KP kerja profesi, ya show yourself sebaik-baiknya gitu istilahnya. Jadi kita mungkin lupain dulu tuh pikiran-pikiran kayak overthinking kayak aduh capek, aduh masa depan aku gimana ya. Stop dulu, kita kerjain semaksimal kita. Karena dari Mindful. yes betul banget. Karena dari kerja profesi itu, dari internship itu bisa ngebuka peluang ke banyak hal. Contohnya kita punya hubungan dengan orang-orang baru ke depannya segala macamnya. Terus nama kita juga bagus nih. Oh iya dulu misalkan dia kerja di sini oke banget kerjanya, bisa di-referral ke mungkin beberapa company atau bahkan mungkin di-hijack buat jadi karyawan tetap gitu kan. Itu yang pertama internship kalau saran dari aku, tips dari aku. Yang kedua tuh adalah perbanyak pengetahuan yang istilahnya nggak cuma di kampus aja. Jadi kalau kita baca berita mungkin jangan berita-berita gosip terus ya. Lambe turah terus kan. Iya. Sesekali kalau misalnya kita dengar kayak, oh misalkan Menteri Keuangan sekarang yang baru gitu, punya regulasi A. Kita kadang-kadang kan juga harus kepo dong, kayak regulasinya emang apa sih? Pajak dinaikin emang efeknya apa sih? Tujuannya apa sih? Kayak kepo-kepo kecil aja, nggak harus sampai yang kayak detail banget nggak apa-apa. Jangan jadi kayak komen dong habis itu udah nggak ngerti apa-apa ya. Kan malu juga kalau ditanya, kenapa kamu komen gitu? Nggak tahu, pengen aja. Kan nggak lucu ya. Terus paling tipsnya itu juga aku rekomendasikan untuk yang tadi lagi sih, baik lagi sih, belajar bahasa asing. Nah, belajar bahasa asing itu nggak cuman kita kursus, itu zaman dulu banget lah, old school banget, kursus-kursus gitu, datang bawa buku itu old school. Sekarang kan ada kayak beberapa aplikasi, bener nggak sih, kayak Inisial D yang gambarnya Iya, burung, burung ya, hijau. yang mirip Tokopedia itu, Iya. sebut merek tuh. Nah, itu kan juga bisa dipakai ya, dan itu kan juga sebenarnya masih free juga kan, gitu kan. Ya bisa dari situ, atau mungkin kalau cara yang lebih menyenangkan bisa dengan nonton film atau nonton Netflix tanpa subtitle. Itu kan dapat tuh Iya, listeningnya betul. dapat gitu kan. Atau kalau mau belajar grammarnya mungkin bisa pakai subtitle gitu. Ini tips-tips yang simple-simple aja sih paling dari aku kayak gitu. Kalau misalnya ngeliatin dari tadi ya, Ya, akuntansi itu sebenarnya memang peluangnya besar yes betul. dengan kapabilitas UPJ yang besar, itu kan grup Jaya gitu. Siapa yang nggak tahu grup Jaya Yes. kan? Terus tantangannya apa sih sebenarnya? Kan kalau misal peluangnya besar, terus banyak benefit yang didapat juga besar gitu kan. Tapi tantangannya pasti besar dong. Ya tantangannya pasti ada dong. Tantangannya apa yang menurut kamu yang, waduh ini nih Kak, waktu aku nih gini. Oke. Tantangannya mungkin aku bahasnya pas aku awal kerja aja kali ya. Boleh. Maksudnya pas aku job hunter nih, nyari kerjaan gitu ya. Sebenarnya kan UPJ itu kan
punya tanda kutip, kalau kamu punya prestasi yang bagus, kamu bisa dapat jaminan kerja di Grup Jaya. Iya, Bener dong. betul. Dan siapa sih yang gak mau abis kuliah langsung kerja? Iya. Bener gak sih? Nah cuman aku itu pribadi yang aku belum mau kerja di perusahaan. Aku mau kerja di bidang-bidang yang kayak konsultan ataupun auditor. Jadi bidang-bidang yang gak korporat satu company lah. Aku mau coba multi company biar aku tuh bisa dapat banyak insight gitu. Nah jadi aku coba oke deh Jaya nanti dulu. Aku coba dulu ke kantor perusahaan-perusahaan lain. Nah ketika di situ, ketika aku job hunter, ternyata tuh banyak juga orang-orang yang kalau kita kuliah kan mungkin mikirnya kan kayak oh ya udah paling lulus apa nanti kita pas lulus kuliah sayang kita cuman kampus A, kampus B, kampus C. Iya. Kita cuma mikirnya oh kampus-kampus aja sayangannya. Ternyata pas lulus kuliah sayangannya itu ada yang udah kerja 2 tahun. Ada yang udah kerja 3 tahun. Ada yang udah S2 tapi mau masih cari pekerjaan entry level. Ada loh. Oh iya. Ada S2 luar negeri Kak, tapi barengan sama aku masuknya. Oke. Dan dia mau digaji mungkin tanda kutip yang sama atau beda-beda dikit Iya, nggak iya. masalah. Itu kan sebenarnya tantangan buat kita ya. Betul. Kayak gimana kita buktiin kalau kita tuh lebih tanda kutip lebih worth it dibanding dia Betul, gitu kan. Itu betul. kan tuh kayak sikut-sikutan kan nyari pekerjaan. Jadi itu sih tantangannya. Tapi aku nggak takut juga sih karena istilahnya gimana ya, aku punya pengalaman di UPJ, aku punya kota tuh menurut aku bagus sih, bagus banget. Kelas Jadi open to all. yes betul, jadi istilahnya aku tuh gak cuma belajar akuntansi tapi bisa belajar hal lain. Istilahnya kalau aku ngomongin sama orang-orang lain yang punya mungkin background education yang beda sama aku tuh jadi nyambung. Seenggaknya ada yang nyambung-nyambungnya lah. Benar-benar. Kayak gitu. Kamu tahu sedikit tentang teknik sipil. Yes betul. Kamu tahu tentang desain produk. Yes betul banget. Jadi kayak misalkan ngomong sama HR gitu ya. Iya. Dulu kan kota kan ada psikologi nih, ada mata kuliah psikologi bisa ngambil. Kita kan seenggaknya kan jadi tahu tuh walaupun gak detail tapi kita tahu kira-kira apa sih yang biasanya HR itu istilahnya lihat kayak gitu. Bener kan? Abis itu Bener. misalkan mata kuliah komunikasi. Aku bisa ngobrol juga sama orang tapi terstruktur kayak gitu. Jadi gak cuma asal ngomong tapi terstruktur. Jadi ketika aku ngobrol sama mungkin interviewer ataupun user aku pas interview, itu juga dia kan punya feedback yang bagus dong jadinya. Iya, iya. Itu mungkin tantangan dan apa yang aku punya, tantangan dan apa yang aku punya kapasitas aku dari UPJ ini yang aku tuh bisa dongkrak gitu. Paling tantangannya kayak gitu sih, kita punya saingan itu nggak cuman yang biasa aku pikirkan pas kuliah, tapi ternyata banyak banget saingannya. Dan itu sudah dipikirkan sama UPJ. Yes, betul Makanya banget. bisa memperlengkapi dengan kelas kota tadi. Yes, betul. Nah, ngomongin tantangan terkait integritas tadi nih. Oke. Balik lagi karena Oke. UPJ itu kan nilainya salah satunya adalah integritas nih, Yes. ya kan? Maka satu hal yang penting dalam integritas, pernah nggak sih kamu dapat tantangan di akuntansi terkait ini mending nilai di atas kertas Oke. atau nilai kejujuran ya? Oh oke, aku paham. Itu kan apa. kayak dua hal yang harus Iya, dipilih gitu kan. Betul. Nah, gimana menurut kamu tuh kalau itu? Oke, jadi secara generalnya aku mungkin nggak nyampein dulu kalau misalkan di akuntansi itu ada namanya nilai materialitas. Jadi kalau perbedaan itu mungkin dianggap oleh manajemen itu bukan materialitas, itu ya kita bisa lakukan penyesuaian atau enggak pakai salah satu angkanya. Iya. Tapi kalau misalkan nih, kalau yang kakak tanya kan kayaknya kan suatu hal yang besar nih, pasti bedanya bener nggak sih? Bedanya mungkin nggak cuma 20.000 ya, tapi Iya. kayak mungkin 1 miliar rupiah, 200 juta, tapi itu digunakan untuk kepentingan lain, mungkin gitu kali ya Betul. maksud kakak ya. Nah, ini menarik nih. Jadi kalau misalkan dari aku sebagai client facing role, istilahnya aku menghadapi klien, aku pasti bakal ngomong dulu ke klien nih. Ada perbedaan nih antara angka A sama angka B. Iya. Kamu bisa nggak jelasin bedanya apa? Kalau misalkan bedanya itu biasanya adalah misalkan nilai forex atau foreign exchange. Oke, kita bisa melakukan hitungan kembali. Kalau misalkan angkanya benar sesuai atau bisa di beda-beda sedikit nggak masalah. Tapi kalau misalkan benar-benar menyangkut hal yang kayak berat gitu ya, kayak alasannya nggak ada, Iya. atau mungkin kesannya nutup-nutupin gitu ya. Iya, iya. Kita bakal kasih tahu ke kliennya kalau misalkan, oke, kalau kamu tetap bakal beda antara aslinya dengan yang misalkan di pembukuan atau aslinya dengan kalau aku kan perpajakan nih, yang kita juga dengan perpajakan, kamu bakal dapat exposure segini loh. Iya. Kamu bakal diperiksa oleh otoritas kayak gini loh nanti loh. Iya. Kamu bakal bayar denda segini loh. Jadi kita kasih tahu karena aku facing client role, aku menghadapin klien. Jadi aku mesti kasih tahu mereka detailnya. Apa yang kamu lakukan ini perbedaannya. Konsekuensinya ini loh. Kamu mau atau enggak? Kalau misalkan kamu nggak mau, kita cari jalan keluarnya sama-sama. Tapi kalau kamu tetap kekeh,
ya oke kamu bakal dapat segini ya. Ya, Nah tapi ada yang konsekuensinya menarik, ini. ya betul. Tapi ada yang menarik lagi nih Kak. Waktu aku itu ada ketemu beberapa alumni di UPJ, Mm-mm. ada yang punya case serupa juga. Iya. Tapi dia di bidang perusahaan. Jadi dia tuh di perusahaan ya, Mm-mm. bukan konsultan kayak aku. Jadi dia emang bagian dari company-nya dan dia nemuin perbedaan tersebut. Nah, yang menarik kan tantangannya itu kan adalah kita pengen jadi orang yang jujur, ya nggak sih? Betul. Kita kan di sini kan pengen jadi good person gitu Iya. ya. Kalau kita dihadapin dengan hal itu kayak gimana ya? Apalagi kan kita kan istilahnya punya atasan juga, gitu kan. Kita punya orang-orang yang mungkin mau nggak mau kita mesti nurut, gitu kan. Nah paling kalau waktu itu yang menarik itu tuh adalah dia nyampein ke aku cerita-cerita gitu. Ya dia mau nggak mau harus diskusi juga tuh ke teman-temannya, mungkin ke atasan lainnya mungkin gitu kan yang dia lebih percaya, atau mungkin atasan lainnya yang mungkin teman dia juga gitu tentang hal tersebut. Ya sebenarnya sih banyak cara untuk kayak kalau nemuin case-case kayak gitu yang tanda kutip kayak mengganggu integritas kita, Iya. tapi nggak serta-merta kita langsung judge juga kok. Pasti Iya. kita kan perlu kayak diskusi lagi kayak gimana, itu sih paling. Aduh, seru banget ya ngomongin Iya. terkait perpajakan akuntansi, apalagi sama Kak Riyandi ini. Yes. Aduh, nggak terasa teman-teman, Jason, obrolan kita sudah panjang sekali dan Oh. kita sudah berada di penghujung podcast kita. Tapi sebelum kita akhiri podcast kita, ada nggak sih yang mau kamu sampaikan ke Oke. Jason dan juga mahasiswa akuntansi supaya tetap semangat di era digital ini? Tetap semangat ya. Tetap semangat. Oke, biar tetap semangat, aku cuma mau bilang tetap semangat yang pertama. Yang kedua itu adalah gimana ya? Ini buat teman-teman akuntansi atau semuanya nih? Semuanya, Semuanya Jason nih ya. dan teman-teman akuntansi. Oke, buat teman-teman akuntansi, kalian berada di jurusan yang tepat. Oke. Kalau misalkan kita kan milih jurusan kan juga pertimbangin banyak hal Benar, juga. benar, Ya, benar. oke, kalau misalkan kalian pertimbanginnya sudah oke, kalian tepat masuk akuntansi. Terus buat teman-teman lainnya yang masih mungkin sekarang kuliah, jangan takut buat hadapin ke depannya. Jangan takut kayak tadi aku omongin ada kompetitor segala macam, cari kerja susah, enggak kok. As long as kita itu percaya diri, kita punya bekal yang cukup, dan kita mungkin ya bisa dibilang punya wawasan yang luas juga gitu kan. Itu nggak bakal jadi tantangan segimana kok. Nggak bakal segimananya lah kayak gitu. Kayak gitu sih, tetap semangat aja pokoknya jalanin Tetap hidup. semangat dan persiapin overthinking. diri ya. Iya, jangan overthinking banget lah. Yang penting kita udah jadi orang baik, kita ngelakuin semaksimal kita, ya udah Hadapin hasilnya bakal aja. ngikutin. Betul, hadapin aja. Terima kasih Kak Riyandi. Makasih ya. Sukses terus. Nanti kalau misalnya semakin sukses melambung tinggi, jangan lupa sama UPJ biar enggak bisa dong. kasih ilmu lagi ke adik-adik tingkatnya di sini. Pastinya dong. Senang bertemu dengan Riyandi, teman-teman Jason. Kalau misalnya suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa komen. Teman-teman Jason mau prodi mana lagi nih yang mau diundang? Kak Sentia pamit. Kalian panik, sorry, panik ya. Ulang ya berarti ya. Ulang. Terima kasih Jason, Kak Sentia pamit. Aku juga pamit, Karen juga pamit. Sampai jumpa.